Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya SB Alimam Lutfi dari kelas 11 1 akan mempresentasikan tentang ESP. Yang pertama yaitu apa itu ESP? ESP adalah microcontroller yang dikembangkan oleh Exposure System. ESP merupakan perkembangan dari ESP 8266 dengan kemampuan yang lebih lengkap dari performa yang lebih tinggi. Lanjut, spesifikasi utama ESP32. Ya, yang pertama yaitu prosesor 2 core 32 bit, kecepatan hingga 240 MHz. Yang ketiga, memori RAM dari flash yang cukup besar. Yang keempat, mendukung WiFi dan Bluetooth. Yang kelima, memiliki banyak GPIO atau General Purpose Input Output, ADC, DAC, PWM, UART, SPI, dan I2C. Dengan spesifikasi tersebut, ESP32 mampu menangani berbagai tugas secara bersamaan. Lanjut, yang ketiga yaitu fungsi dan kegunaan. ESP32 banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti sistem IoT, smart home, seperti lampu otomatis, smart lock, sensor suhu, monitoring jarak jauh, robotika, sistem kontrol, dan otomatisasi. Karena harganya relatif murah dan fiturnya lengkap, ESP32 sangat diminati oleh pelajar, mahasiswa, hingga profesional. Lanjut, yang keempat yaitu kelebihan ESP32. Yang pertama, kelebihannya yaitu sudah terintegrasi WiFi dan Bluetooth. Yang kedua, konsumsi daya rendah. Yang ketiga, mudah diprogram menggunakan Arduino IDE, MicroPython atau ESP IDF. Komunitas pengguna yang besar. Lanjut, yang kelima yaitu pinout ESP. Pinout ESP yang pertama yaitu pin power. Pin ini digunakan untuk memberikan tegangan ke ESP32. Tegangan ke ESP32 melewati volt VIN atau tegangan masuk 5 volt dari adaptor atau USB. 3V3 atau 3,3 volt tegangan keluaran. Yang kedua yaitu pin GPIO atau General Purpose Input Output. Pin GPIO digunakan sebagai input atau output digital GPIO yang meliputi dari pin 0, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 33. Lanjut, 3 pin ADC atau analog to digital digunakan untuk membaca sensor analog dari GPIO 32 sampai 35. Pin DAC digital atau analog digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari pin GPIO 20, 25, 26 dan pin PWM. Pin digunakan untuk mengatur kecepatan motor atau gerakan LED. Tapi semua GPIO mendukung PWM kecuali GPIO 34 sampai 39. Pin komunikasi UART atau serial terletak pada pin TX0 ke GPIO 1, RX0 ke GPIO 3, TX2 ke GPIO 17, RX2 ke GPIO 16. Untuk I2C, SDA ke GPIO 21, SCL ke GPIO 22. Untuk SPI, MOSI ke GPIO 23, MISO ke GPIO 19, SCK ke GPIO 18, CS ke GPIO 5. Lanjut, pin khusus yang pertama yaitu EN atau Enable atau Reset ESP32. Yang kedua yaitu boot terletak pada GPIO 0 digunakan saat upload program. Catatan penting, GPIO 35 sampai 39 hanya input. Beberapa pin memiliki fungsi
khusus saat booting. Tegangan kerja SP2 adalah 3,3 volt. Yang keenam yaitu saya akan memberikan contoh penggunaan SP2 dengan project sistem penyiraman tanaman otomatis. Ya, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan SP32, dev modul, breadboard, sensor ultrasonik, HCSR 04, sensor kelembapan tanah, modul relay, LED dan resistor, kabel jumper, kabel USB, dan laptop. Yang kedua yaitu lanjut merangkai komponen pada breadboard. Pasang SP32 ke breadboard, hubungkan pin ground SP32 ke jalur ground breadboard. Hubungkan 3V3 atau 5 volt SP32 ke jalur power breadboard. Menghubungkan sensor ultrasonik HCSR 04 dari pin VCC ke 5 volt, ground ke GND, tering ke GPIO, misalnya GPIO 5, lalu pin echo ke GPIO 18. Misal ini digunakan untuk mengukur jarak. Yang keempat yaitu menghubungkan sensor kelembapan tanah VCC ke 3V3, ground ke ground, AO atau analog output ke GPIO 32 atau 33. Yang kelima yaitu menghubungkan modul relay VCC ke 5 volt, ground ke ground, in ke GPIO, misalnya GPIO 26. Relay berfungsi sebagai saklar otomatis untuk mengontrol perangkat seperti pompa air atau lampu. Yang keenam yaitu menghubungkan LED indikator kaki positif LED GPIO, misalnya GPIO 25 melalui resistor. Kaki negatif LED ke ground. LED berfungsi sebagai indikator status sistem. Yang tujuh yaitu memogram SP32. Caranya yang pertama yaitu buka Arduino IDE, pilih board ESP32 dan modul, pilih port COM, masukkan program sesuai fungsi, lalu klik upload. Yang kedelapan yaitu pengujian sistem. Buka serial monitor, periksa data jarak dan kelembapan, pastikan LED menyala sesuai kondisi, relay aktif saat kondisi tertentu terpenuhi. Lakukan penyesuaian nilai sensor jika diperlukan. Ini adalah contoh gambar rangkaiannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.